Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi samdama seluruh alam. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawatan terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Yunus atau Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampai malam saat ini kita masih diberi kesehatan sampai bisa bertemu lagi dalam acara live streaming kali ini. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan apapun yang nantinya kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Kalian kaji lagi, kalian cari lagi, kalian cari tahu lagi kebenarannya, tanyakan pada mereka yang mengerti tentang masalah hal seperti ini. Jadilah penonton yang cerdas, yang berpikiran luas samudra dan semesta. Jangan jadi orang pintar, karena banyak orang pintar yang suka minterin orang lain. Jadi tetap hati-hati dan waspada dalam menerima segala informasi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari di sosial media dan apapun itu. Oke. Sebenarnya malam ini kami tidak berniat untuk live streaming. Sebab live streaming kali ini kita dadakan ya. Tidak tahu mengapa saat saya sedang asik-asik duduk tiba-tiba hati nurani ini menyuruh kami untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan bisa membuat kalian memperkuat iman dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalian menurut versi agama masing-masing. Jadi kami sampaikan lagi, jika ada yang mau bertanya nantinya silakan tanyakan saja. Selagi kita live streaming, jadi bertanyanya nggak usah melalui messenger atau apapun itu ya, langsung saja di sini tinggal ketik aja. Jadi masalah Nusantara kedepannya kita akan mengalami masa kekacauan dan juga bencana besar ke depannya.
Jadi berhati-hatilah buat kalian yang saat ini berada di pesisir pantai dan di dekat Gunung Merapi. Harap berhati-hati di penghujung akhir tahun ini dan awal tahun ini. Sebab itu semua bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sangka, langsung slep aja seperti itu ya. Dan kalian pun mengertilah tentang masalah letusan Gunung Semeru kemarin pun sama ya. Itu semua secara tiba-tiba, gak disangka-sangka langsung dar seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Terima kasih buat kalian yang sudah like. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyaksikan dan menonton live streaming malam hari ini. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, diberi keberkahan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tema kita kali ini membahas masalah Nusantara ke depannya dan sedikit masalah tentang dunia ya. Jadi masalah Nusantara ke depannya kita akan mengalami kekacauan dan huru-hara. Mungkin dimulainya dari tahun besok. Itu sudah akan dimulai. Goro-goro dimulainya tahun besok sampai tahun 2025. Jadi dalam menghadapi bencana tahun besok ini, kita harus siap pasang telinga, kita harus siap sigap. Jadi jika ada informasi dari BMKG masalah ini, itu kita sudah harus siap-siap. Itu udah warning darurat. Saya pribadi pun bisa merasakan energi alam tersebut. Makanya saat ini saya langsung melakukan live streaming tanpa memberitahukan kalian terlebih dahulu. Saya pun menyampaikan pesan ini bukan semata-mata untuk menakuti kalian, bukan semata-mata untuk menggurui apalagi sok pintar, tidak. Di sini kami hanya menjalankan tugas saja. Tugas kami sebagai pelantara kata-kata. Yang namanya pelantara kata-kata pasti ada dong di belakangnya siapa itu. Kalian pun pasti mengerti. Mungkin di tahun besok ini air bah akan meningkat lebih tinggi lagi. Sebagian daerah akan tenggelam, bahkan tidak akan bisa disinggahi lagi daerah tersebut akibat air bah yang datang. Tentang masalah gempa, megatrust dan tsunami itu memang benar-benar akan terjadi. Semua itu memang benar-benar akan terjadi. Tidak ada rekayasa lagi. Jadi hati-hatilah, waspada buat kalian yang ada di pesisir pantai, terutama yang saat ini ada di kota Jakarta. Maka berhati-hatilah buat kalian yang saat ini ada di Jakarta. Sebab nanti tahun besok mungkin sebagian daerah Jakarta akan tenggelam dan tidak bisa disinggahi lagi. Ada yang hancur dan ada yang tenggelam. Bukan hanya Jakarta, tapi seluruh pulau Jawa. Namun dampak gempa terbesar berada di Jawa Barat. Dan tsunami besar pun berada di Jawa Barat. Memang di Jawa Timur, tapi nanti yang terbesar ada di Jawa Barat. Sebab tembok jalan Yajud Ma'jud berada di bawah
Pulau Jawa antara Banten, Bengkulu, dan daerah Jawa Timur. Itu jalan Yajud dan Ma'jud. Saat ini memang tembok tersebut sudah mulai retak dan sudah mulai bolong. Mungkin dengan adanya gempa megatrust tersebut itu akan menambah lubang Yajud Ma'jud itu akan membesar, mungkin akan berpeluang bisa tembus juga. Tapi wallahu a'lam, karena memang belum saatnya itu harus jebol tembok tersebut. Tapi jalannya itu memang ada di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Banten, dan Bengkulu. Di situ tembok dan jalan Yajud dan Ma'jud. Jadi berhati-hatilah buat kalian yang ada di Jawa Timur, Banten, dan Bengkulu. Memang lokasi tersebut akan hancur lebur nantinya. Mungkin awal kehancurannya dimulai dari tahun besok, tahun 2022. Sekali lagi, jika saya sedang menyampaikan hal seperti ini, anggap saja ini bukan saya. Karena saya pribadi tidak mungkin berani menyampaikan hal seperti ini, sebab ada konsekuensinya. Siapapun yang berani menyampaikan pesan-pesan semesta, mereka akan dilenyapkan, mereka akan dibinasakan secepatnya. Sebab itu melanggar. Tapi ya apa boleh buat. Di sini kami hanyalah seorang pelantara kata-kata. Kami pun tidak bisa menolak apapun informasi yang kami dapat. Harus secepatnya disampaikan, sebab jika tidak disampaikan akan berdampak buruk pada kehidupan kami. Lagian akan menjadi beban juga buat diri kami jika pesan-pesan semesta itu tidak disampaikan, walaupun konsekuensinya tinggi. Oke, silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Jika tidak ada yang mau bertanya, kami akan lanjutkan kembali. Jadi memang betul, besok itu kita sudah memasuki eranya Satrio Viningit, era para kesatria Nusantara, para pejuang-pejuang yang baru. Mereka akan bermunculan di seluruh penjuru Nusantara, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh penjuru Nusantara. Mereka akan bermunculan dengan versi mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Sebab memang tahun besok sudah waktunya, soalnya masa kebangkitan juga. Sebab gempa megatrust dan tsunami banjir Nabi Nuh kedua terjadinya tahun besok di Nusantara ini. Emang se-Asia kena, tapi ya mau gimana lagi, emang itu sudah takdirnya. Kita harus bisa menerima kenyataan itu semua. Kami pun tidak tahu ketika semua itu terjadi bisa selamat apa enggak. Wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Di sini kita hanya bisa berdoa, semoga semua itu tidak terjadi secepatnya gitu. Paling tidak ya diundur terus. Tapi ya jika memang benar-benar terjadi, ya sudah, apa boleh buat. Mungkin ini sudah suratan takdir yang harus diterima bangsa Nusantara ini. Mengapa saya lebih banyak menyebut Nusantara dibanding NKRI? Sebab itu sudah tanda bahwa akan terjadinya pergantian peradaban, pergantian nama, pergantian kepemimpinan.
menjadi sebuah kerajaan, sistem kerajaan. Sebab saat ini kita sedang digiring ke zaman dahulu lagi, digiring ke zaman batu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, sekarang kita sedang diarahkan kepada masa lampau. Perputaran roda manggilingan. Bukan berarti berputar tapi bergelombang, naik turun datar. Inilah proses kita menuju zaman kerajaan. Semuanya akan dinetralisir, semuanya akan dibersihkan. Semuanya akan di zaman saat ini. Siapapun mereka yang menanam angkara murka, siapapun mereka yang membuat kerusakan di darat maupun di lautan, mereka satu persatu akan diambil melalui proses seleksi alam yang akan terjadi. Maka berhati-hatilah, sebab tahun besok akan banyak sekali sesuatu yang memang tidak kalian inginkan, tidak seharusnya terjadi, pasti terjadi dan akan terjadi. Itu pun secara tiba-tiba. Kalian sedang enak-enak istirahat, kalian sedang berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba terjadilah entah tanah longsor, gempa bumi ataupun tsunami tersebut. Maka berhati-hatilah dan jangan pernah lengah. Manfaatkan situasi yang saat ini. Situasi kita sedang tenang dan damai. Kita nggak tahu tahun besok apa yang nantinya akan terjadi menimpa kehidupan kita, menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, semuanya. Kami pun menyampaikan hal seperti ini, konsekuensinya sangatlah tinggi. Kami pun tidak sembarangan berbicara seperti ini. Kami berbicara seperti ini karena ada dorongan. Ada yang mendorong kami agar kami mau berbicara. Kami pun sama seperti kalian, manusia biasa, tidak memiliki kemampuan apapun. Namun ini semua pun datang pada kami secara tiba-tiba hingga kami berani menampakkan diri, berani berbicara seperti ini. Apalagi ini semua ditonton oleh banyak orang. Bukan hanya di Nusantara aja, tapi di luar negeri pun ada yang bergabung dengan pertemanan ini. Jadi jika ada orang yang menyampaikan kabar-kabar seperti ini, pesan-pesan semesta ini, alangkah baiknya kalian harus waspada dan berhati-hati. Mungkin mereka yang ditugaskan untuk memberi pesan seperti ini mereka hanya orang-orang yang memang mendapat tugas tersebut. Sebab tahun besok akan banyak sekali fenomena-fenomena alam. Memang semuanya akan kena, terdampak se-Asia akan kena semuanya.
terutama elemen air itu dan elemen tanah beserta api yang datang dari gunung, tanah yang berbentuk berubah menjadi monster Megatras, dan laut yang mengamuk menjadi tsunami dan air bah Nabi Nuh kedua. Namun lebih parahnya lagi nanti yang ada di luar negeri. 3 negara mungkin akan dihantam oleh meteor. Tapi bukan meteor lagi, nampaknya asteroid. 3 negara akan dihantam asteroid. Daya ledaknya itu setara dengan bom Hiroshima yang terjadi di Nagasaki di Jepang ketika Perang Dunia Kedua atau pertama ketika itu. Jadi hantaman asteroid nantinya yang akan menghantam 3 negara tersebut, daya ledaknya setara dengan bom nuklir yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Daya ledaknya seperti itu. Berarti seberapa besar asteroid tersebut? Hingga daya ledaknya seperti itu, seperti yang ada di Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin yang akan terkena bisa jadi Amerika, Australia, atau entah Jepang mungkin, Korea. Tapi yang jelas Amerika sih yang akan kena. Namun mungkin tahun besok akan ada satu negara yang diserang oleh wabah. Mungkin negara tersebut akan menjadi korban dari bangsa manusia itu sendiri. Mereka akan mengorbankan negara tersebut, yaitu negara Afrika yang akan dikorbankan tahun besok melalui wabah virus baru yang sangat berbahaya dan mematikan. Afrika akan menjadi batu loncatan wabah baru yang sangat mematikan di sana. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Masih ada waktu 27 menit lagi. Sekali lagi kami mohon maaf untuk sahabat kami yang saat ini tidak kami add ya, tidak kami konfirmasi. Maaf sekali, bukannya kami menghilang, bukannya saya, memang akun tersebut sengaja saya musnahkan kemarin. Jadi mohon maaf sekali buat kalian yang belum dikonfirmasi saat ini. Mohon maaf. Sebab saya lupa nama akun kalian itu. Saya lupa benar-benar. Tidak hafal semuanya. Banyak sekali masanya udah full 5.000. Itu pun masih banyak yang minta konfirmasi namun belum terkonfirmasi gimana. Soalnya udah full. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, kami lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi mungkin tahun besok yang akan mengalami kehancuran ya Jawa Barat. Tahun besok yang paling parah ya Jawa Barat tahun besok. Sebab Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah kenapa? Sebab
Satyofiningit sang raja Nusantara kedepannya, dia ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin nanti di antara dua itu mungkin akan ada yang dihancurkan sebagian daerah dan wilayahnya, seperti Gunung Semeru tidak bisa disinggahi lagi karena tertutup debu. Mungkin itu entah nanti daerahnya itu tertimbun longsor habis dan tidak bisa disinggahi lagi, entah kenapa. Yang jelas sebab di sana munculnya sang Satyofiningit, munculnya sang raja berasal dari sana. Tapi kalau Ratu Adil, dia ada di Jawa Barat. Dia emang orang Jawa Barat asli. Dia seorang wanita. Satyofiningit mungkin dia seorang laki-laki. Dia sang raja. Tapi Ratu Adilnya dia orang Jawa Barat asli. Dia titisan, Ratu Adil itu dia titisan Dewa Wisnu dan reinkarnasi Ratu Sunda terdahulu ketika zaman Prabu Hayam Wuruk. Kalian pasti mengenal kan wanita Sunda atau putri Sunda yang disukai oleh Prabu Hayam Wuruk terdahulu. Siapa namanya? Ya itulah reinkarnasi dari Ratu Adil nantinya. Dialah. Mungkin para spiritual tahu siapa wanita yang disukai oleh Prabu Hayam Wuruk terdahulu. Dialah yang nantinya akan menjadi Ratu Adil. Reinkarnasinya itulah yang akan menjadi Ratu Adil. Dan Satyofiningit dia ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerahnya di situ. Dia kelak akan menjadi raja nantinya di Nusantara ini. Mungkin tahun 2024 atau 2025 dia akan menjadi raja. Setelah itu baru muncullah sang Ratu Adil. Dia seorang wanita, dia titisan Dewa Wisnu dan reinkarnasi. Nah, kalian pasti tahulah reinkarnasi siapa itu. Wanita yang disukai oleh Prabu Hayam Wuruk. Oke, silahkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Jadi, jika ada yang bertanya siapa saya ini dan tujuannya apa membuat akun seperti ini. Jadi ya kalau dibilang saya ini ya dari awal saya sudah katakan, saya di sini hanyalah seorang pelantara kata-kata. Seperti kalian paham yang namanya pelantara kata-kata pasti ada orang di belakangnya. Pasti kalian pun mengerti masalah seperti itu. Kenapa saya pakai nama Bangkit dan Kembalinya Pajajaran? Ya memang itu semua akan kembali dan benar-benar akan terjadi, akan bangkit. Saat ini sedang prosesnya, namun bukan kerajaannya tapi konsepnya yang akan bangkit dan menyata di Nusantara ini. Sebab kerajaan-kerajaan terdahulu pun banyak yang moksa. Seperti para raja-rajanya banyak yang moksa. Kelak mungkin tahun besok mereka akan kembali ke Nusantara ini dengan wujud yang baru, dengan casing yang baru, dengan wadah zaman modern saat ini. Namun setelah gempa Megatrust itu terjadi dan tsunami Nabi Nuh kedua itu terjadi. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Waktu kita masih tersisa 21 menit lagi. Ya, tahun besok kita akan pesta kembang api. Jadi tahun besok alam punya hajat. Mungkin dari tahun kemarin sudah punya hajat, namun pesta besarnya mungkin terjadinya tahun besok. Pesta besarnya untuk menyambut kemunculan sang raja dan ratu ini, Ratu Nusantara ini. Kita saat ini sedang membahas Nusantara, bukan sedang membahas Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ada lagi nanti.
Dia dari bangsa Arab, keturunan Hasan bin Ali. Nanti dialah yang kelak akan menjadi pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Kalau Ratu Adil dia pemimpin dunia, Satyofiningit pun sama. Dia pun pemimpin dunia juga, Ratu Adil pun pemimpin dunia. Tapi Imam Al-Mahdi pemimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia. Oke, jangan salah kaprah, jangan salah itu lagi. Imam Al-Mahdi memang Satyofiningit juga dia sama. Cuma kan saat ini kan kita sedang membahas Satyofiningit dan Ratu Adilnya Nusantara, bukan luar gitu, bukan luar negeri. Oke, biar gak salah paham. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan. Sekali lagi kami mohon maaf jika live streaming kali ini kita dadakan. Saya pun tidak ada niat sama sekali untuk live streaming, namun ada dorongan untuk saya berbicara, untuk saya mau berbagi informasi kepada kalian. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi jangan kaget jika nanti kita tidak memiliki teknologi lagi. Jika nanti kita hidup tanpa teknologi, kita seperti kembali saat ini kita sedang diarahkan, dijalankan kembali seperti hidup di zaman batu terdahulu, seperti hidup di zaman kerajaan terdahulu. Saat ini sedang diproses ke arah situ. Jadi jangan kaget jika kedepannya kita hidup tanpa teknologi lagi. Kita akan hidup dan digiring menjadi bangsa Nusantara yang sejati. Bangsa Nusantara sejati yaitu bangsa Nusantara yang memegang budi pekerti dan ajaran para leluhur, menjadi rakyat gotong royong kembali. Tidak seperti saat ini. Saat ini kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Kita lebih suka menjiplak dogma-dogma dari luar negeri. Kita perlahan seperti dihindari, kita perlahan seperti jauhkan dari dogma-dogma bangsa kita sendiri, bangsa Nusantara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita saat ini memang benar-benar kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Nusantara dengan adat istiadatnya. Banyak sekali adat istiadat yang kita lupakan dan kita tinggalkan demi kita meniru ajaran-ajaran dari luar, meniru dogma-dogma dari luar saat ini. Oleh sebab itu, alam saat ini sedang menyeleksi. Alam saat ini sedang menggiring kita melalui bencana-bencana yang terjadi agar kita sadar, agar kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. Saat ini banyak sekali bangsa Nusantara yang melupakan ajaran-ajaran dari para leluhurnya. Adat istiadat banyak ditinggalkan. Bentar-bentar syirik, bentar-bentar musyrik. Ini itu padahal memang benar banyak sekali yang melenceng dari kepercayaan agamanya karena mereka
sudah terjebak oleh rayuan setan dan iblis, hingga mereka melakukan asdat istiadat tersebut menjadi sebuah persugihan untuk menjauh dari Tuhannya. Adat istiadat tersebut malah dijadikan tempat mereka melupakan Tuhannya sendiri, bersimpangan dengan apa yang sudah tertera dalam kitab suci mereka menurut kepercayaan agama masing-masing. Karena apa? Karena ya tahu sendiri, manusia itu memiliki sifat tamak di dalam dirinya, memiliki sifat ingin mendapatkan, memiliki sifat ingin menguasai ini itu, memiliki sifat yang tinggi hati, memiliki sifat yang ingin terlihat wow di mata orang lain, hingga mereka melakukan berbagai cara supaya ingin dipandang tanpa mereka sadari yang saat ini mereka lakukan malahan sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mungkin di tahun 2025 nanti bangsa Nusantara yang tersisa hanya tinggal setengahnya saja. Ini kita belum masuk era mercusuar, ini masih peradaban baru menuju era mercusuar. Ini masih peradaban baru, mau pergantian zaman, mungkin tahun besok dimulai pergantian zaman. Mercusuarnya masih lama, 2030 ke atas, mungkin bisa 2045 mercusuarnya. Yang jelas 2030 ke atas kita mulai masuk mercusuar dunia. Untuk sampai ke tahap itu dibutuhkan sekali perjuangan dan pengorbanan. Tidak semua orang bisa sampai ke sana. Banyak sekali yang gugur oleh bencana alam yang saat ini terjadi, gugur oleh kecelakaan, gugur oleh peperangan, gugur oleh wabah, dan lain-lain. Ini kita belum masuk ke peradaban baru aja, belum masuk ke zaman yang baru aja, kita udah banyak sekali yang gugur saat ini bangsa Nusantara. Dari pihak yang baik maupun yang jahat, dari pihak yang hak maupun yang batil, mereka kena semua kebaban. Mungkin yang nantinya selamat ke depannya mungkin orang yang berada di pertengahan, baik enggak, jahat enggak, seimbang jadinya mereka itu. Entah mereka mau mengarah ke yang positif, mengarah ke yang negatif, pasti 50-50, ya itulah yang nantinya akan selamat. Yang baik akan diambil, yang jahat pun akan diambil. Yang akan diselamatkan dalam seleksi ini orang yang ada di tengah-tengah antara jahat dan yang baik, antara yang hak dan yang batil, positif dan negatif. Itulah yang akan diselamatkan mungkin tahun besok. Yang setengah itulah, sebab mereka masih dalam kebimbangan, masih seimbang, baiknya seimbang, jahatnya juga seimbang. Mungkin tahun besok kita sudah memasuki agenda The New World Order, tatanan dunia baru dari luar, sistem Dajjal, Illuminati dan Freemasonry yang dikendalikan langsung oleh Yahudi. Besok kita sudah memasuki agenda tersebut. Jadi berhati-hatilah. Mereka itu jahat. Sebab mereka akan melakukan berbagai cara untuk menguasai dunia. Apapun akan mereka lakukan. Walaupun mereka harus mengorbankan keluarganya, saudaranya, sahabatnya, negaranya sendiri, bangsanya sendiri. Bahkan akan menghancur leburkan dengan cara apapun mereka. Entah dengan cara wabah seperti saat ini. Itu pun semua terjadi bukan atas kehendak mereka sendiri, tapi emang sudah dari yang maha kuasa. Memang sudah seharusnya terjadi agenda The New World Order ini.
karena ini memang sudah masuk seleksi super ketat saat ini. Tidak semuanya bisa lulus. Makanya saat ini kita lebih baik lebih mendekatkan diri saja kepada Yang Maha Kuasa, minta petunjuk dan perlindungan bagaimana supaya kita bisa selamat dari huru-hara, malapetaka dan bencana yang ada di akhir zaman ini. Saat ini kita sudah berada di penghujung zaman. Kita bicara akhir zaman, bukan bicara hari kiamat. Hari kiamat masih lama, ribuan tahun lagi. Kita bicara tentang akhir zaman, penghujung zaman. Yang dimaksud akhir zaman itu akhir zamannya umat Islam dan Nusantara saat ini. Oke, jadi jangan salah paham. Yang dibilang akhir zaman itu bukan hari kiamat, tapi akhir zamannya umat Islam dan Nusantara. Sebab Satrio Viningit dan Ratu Adil itu akan muncul mungkin tahun besok. Namun tidak akan langsung terkenal. Ada prosesnya untuk mereka bisa dikenal oleh publik. Melalui apa prosesnya? Ya melalui yang terjadi saat ini, alam, fenomena alam yang saat ini terjadi itu memang mengarahnya sudah mengarah ke arah sana, memang sudah dipersiapkan. Dibilangnya juga kan para spiritualis menyebutnya alam sedang punya hajat, yaitu dia hajatnya itu untuk menyambut kemunculan sang para kesatria Nusantara bahkan dunia. Sebab semuanya sekarang kena seluruh dunia, bukan hanya di Nusantara ini saat ini terjadi, tapi di seluruh dunia pun kena dampaknya semuanya. Jadi kalau saya sedang berbicara seperti ini, anggap aja bukan saya, anggap aja siapa aja lah orang lain seperti itu. Sebab saya pribadi tidak mungkin berani berbicara seperti ini. Karena jika tidak ada dorongan, saya pun tidak berani, tidak memiliki keberanian. Juga manusia takut, tapi entah mengapa saya berani bicara seperti ini itu gak ngerti saya juga kenapa. Seperti ada dukungan lah untuk berbicara seperti ini. Oke, baiklah, silahkan jika ada yang mau bertanya silahkan tanyakan. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung. Terima kasih buat kalian yang saat ini sudah menonton live streaming kit saya malam ini. Terima kasih banyak. Silahkan jika ada yang mau bertanya silahkan tanyakan. Jangan nanti ketika live streaming sudah berakhir baru kalian berkomentar di kolom. Mungkin saya hanya bisa like saja. Sebab saya kalau sedang membuat status biasa itu nggak bakalan menjawab pertanyaan kalian ini, tapi saya jawabnya hanya rahayu saja. Rahayu artinya damai, berarti salam damai ya. Sebab Pajajaran Anyar nanti konsepnya itu untuk mendamaikan, menyatukan Nusantara. Sebab kedepannya Nusantara kita ini akan terpecah belah. Mereka ingin berpisah dengan Nusantara ini ke depannya. Mereka menginginkan seperti Timur Leste, mereka ingin berpisah, mereka ingin membuat negaranya sendiri. Nah disitulah bangkitnya Pajajaran itu. Pajajaran Anyar itu nanti tugasnya untuk menyatukan seluruh Nusantara kembali menjadi satu. Itulah konsep Pajajaran Anyar ke depannya, untuk menyatukan Nusantara yang nantinya ke depannya akan terpecah belah. Itulah sebenarnya konsep Pajajaran Anyar. Bukan berarti dia ingin membentuk kerajaan di Nusantara ini, membentuk negara dalam negara, tidak. Tapi yang disebut Pajajaran itu sebuah konsep untuk menyatukan Nusantara kembali. Nanti kan semuanya ke depannya ini mungkin tahun besok udah mulai nih. Udah mulai kacau, huru-hara udah dimulai. Mencar nanti di tahun 2024 2025 barulah konsep Pajajaran Anyar itu akan dimulai. 2024 mungkin tahun besok juga udah akan mulai itu konsepnya untuk menyatukan Nusantara kembali. Bukan berarti dia ingin membentuk kerajaan
atau negara di dalam negara, tidak. Disebut pajajaran itu adalah sebuah konsep sistem untuk menyatukan kembali negeri ini yang ketika nanti ke depannya itu mulai terpecah belah nantinya. Oke, jadi jangan salah paham tentang masalah pajajaran anyar. Di sini kita bangsa Nusantara, bangsa Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam ras, suku, dan agama. Jadi kalian pun harus pintar-pintar dalam berpolitik, politik agama ataupun politik negara. Hati-hati. Kalian harus bisa membedakan mana politik agama malah politik negara. Kalau politik agama, kita akan menarik seseorang agama lain supaya masuk ke agama kita. Itu namanya itu namanya politik agama. Jadi mengajak agama lain untuk masuk ke agama kita, itu namanya politik agama. Kalau politik negara yang seperti saat ini terjadi, itulah yang berbahaya. Politik negara bawa-bawa agama, itu yang bahaya, yang akan memecah belah sampai terjadi tragedi itu kan karena itu politik yang bawa-bawa agama dia. Jadi hati-hati kalau mau berpolitik, politiklah yang baik gitu. Berpolitiklah yang tenang, damai seperti itu. Tidak usah bawa-bawa nama agama. Sebab sejatinya agama itu semuanya itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Seluruh agama itu mengarahkan kita kepada kebaikan, bukan mengarahkan kita kepada keburukan, kehancuran, tidak. Mengarahkan kita kepada perdamaian, kepada kebaikan. Jadi berhati-hati jika ada orang yang mengajak politik tapi bawa-bawa nama agama. Tapi kita harus sadar, jangan meras. Sudah dibilang dari live streaming kemarin dari akun yang pertama saya itu. Jadi hati-hatilah. Sebab tahun besok mungkin yang terjadi seperti itu. Bentrok lagi nantinya. Yang kasihan siapa, kita juga, kalian juga yang kasihan, rugi-rugi. Waktu tragedi kemarin aja banyak yang meninggal, itu sia-sia. Mungkin saya pun ikut serta ketika itu kan. Saya sering ikut demo karena ketika itu saya nggak seperti saat ini. Ketika itu tidak berpikir seperti saat ini, masih plong. Tapi sekarang setelah kami sering mendapatkan pesan-pesan semesta tersebut, jadi kami mengerti, sadar gitu, mana yang salah, mana yang benar. Kita pun jadi bisa membedakan. Jadi kita udah mengerti gitu, wah yang ini jalurnya ke sini nih, nggak bisa diterima sama kita, itu bertolak belakang dengan diri kita. Ada suatu aliran, ada suatu magnet yang bertentangan dalam diri kita, kebatinan kita. Itu dia. Jadi berhati-hatilah kalian tahun besok. Kalian harus bisa membedakan mana politik agama. Berpolitik ya silahkan politik, tapi jangan bawa nama agama. Kita bangsa Nusantara, jangan samakan kita dengan bangsa luar negeri. Sudah dibilang, kita kembali menjadi jati diri bangsa Nusantara. Jangan menjadi bangsa penjiplak luar negeri. Itulah yang berbahaya. Makanya tahun besok nanti di peradaban baru nanti, di zaman baru nanti, kebanyakan mereka yang bermateri nanti hanya tinggal sedikit saja ke depannya. Kebanyakan mereka berspiritual semua. Sebab pemimpin dunia di masa depan itu dari Nusantara. Kita bukan membahas masalah Imam Al-Mahdi, ini pemimpin dunia dari Nusantara nanti, Ratu Adil. Dia orang yang berspiritual. Dia memiliki ilmu semesta, ilmunya luas, cerdas. Dia memiliki ilmu yang luar biasa tinggi, spiritualnya, supranaturalnya, intuisinya sangat kuat. Itu nanti pemimpin hebatnya, pemimpin kita nanti di dunia, yang nantinya akan
memimpin dunia nantinya bersama Imam Al-Mahdi nantinya. Saya kalau berbicara saat ini, kita bukan berbicara yang saat ini ya, kita berbicara masa depan saat ini, bukan zaman yang sekarang. Ini kan kita belum ganti zaman kan, sebab setiap zaman akan membuat sejarah dan setiap waktu akan terulang itu dan itu lagi. Dan saat ini kita sedang mengarah ke perubahan zaman. Ya mungkin saat ini, pembicaraan saat ini banyak ditertawakan, banyak dianggap, yang berbicara itu dianggap gila, stres, tukang ngayat. Tapi lihat nanti, jika semuanya benar-benar terjadi, mungkin ketika semua itu terjadi kalian sudah tidak ada, kalian sudah meninggal mungkin. Hanya sedikit saja yang tersisa dari kalian yang pada ngeyel saat ini. Sebab yang berbicara saat ini nih banyak sekali para spiritual kejawen yang berbicara. Kalian buka saja di YouTube, buka masalah spiritual kejawen tentang Nusantara, pembahasan tentang Nusantara ke depannya, tahun ini. Pasti pembahasannya pun sama. Emang menakutkan? Ya emang itulah yang bakalan terjadi karena akan bergantinya zaman. Eranya akan berubah lagi. Nanti kita hidup tanpa teknologi seperti saat ini. Nanti kita akan kembali ke depannya ke zaman batu lagi. Nggak ada teknologi-teknologian. Sebab kenapa? Teknologi ada, cuman nggak bisa dipakai karena bencana itu tadi hancur. Karena terjadinya bencana-bencana alam yang besar itu, kita akan kembali miskin, kita akan kembali hidup penuh kemiskinan, penderitaan lagi, mulai dari nol lagi aja. Rumah-rumah karena akibat bencana banyak saat ini, kalian pun menyaksikan ketika terjadi Gunung Semeru meletus, lihat banyak sekali rumah-rumah yang tertimbun, tidak bisa disinggahi lagi karena debunya sangat tebal. Ya itu dia, saat ini kita sedang diproses ke situ. Jadi mereka lihat aja, mereka karena kehilangan semuanya, kan kehilangan harta, sahabat, saudara, keluarga, hilang semuanya karena letusan. Nanti ketika hilang semua itu, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan, HP ataupun apa mereka. Jadi ya itu, jadi dibilang teknologi ada tapi tidak bisa digunakan karena musnah oleh bencana. Dimusnahkan oleh bencana. Memang seperti itu proses alam, untuk menyadarkan manusia agar manusia itu sadar, jangan merasa tinggi hati, jangan merasa sombong, dirinya paling wow, punya jabatan ini itu, punya nama seperti itu. Ketika terjadi bencana, siapa yang menolong kalian? Keluarga kalian dia sibuk nyelamatin diri kalian. Ketika bencana terjadi, mana ada mereka ingat sama orang lain, yang ada nyelamatin dirinya masing-masing. Seperti itu. Saja terjadi bencana Semeru, banyak kan yang keluarganya ditinggalkan, walaupun ada sebagian yang ingin menyelamatkan keluarganya tapi meninggal di tempat karena tidak sempat. Lihat saja video kemarin ketika letusan Gunung Semeru, mereka berhamburan lari ke sana ke sini karena saking paniknya. Mereka tidak ingat dengan keluarganya, saudaranya, sahabatnya. Yaitu dia, kalian pun yang saat ini kaya raya, punya harta, jabatan, ketika ada bencana kalian mau apa? Siapa yang menolong kalian? Gak bakalan ada ketika bencana itu terjadi. Ketika tsunami itu terjadi, mana ada yang menolong kalian? Kalian mau sakti mandraguna, kalian mau orang suci, kalian seorang kiai, habib, ustadz, apapun itu, yang namanya alam itu gak pandang bulu. Kalau yang namanya tsunami itu ketika di Aceh, lihat dong di Aceh, banyak ibaratnya ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada dukun, ada apa itu namanya, ada pejabat itu. Ketika tsunami terjadi disapu bersih, nggak mandang bulu. Ketika terjadi longsor di gunung, pasti ada dong sepuhnya di gunung, ada orang pintanya di sekitar gunung tersebut. Ketika terjadi longsor, ambruk aja semuanya, sapu bersih, nggak pandang bulu. Ya itu dia. Makanya yang bisa menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri, sifat dan perilaku kita gimana. Itu dia, harta kalian
di zaman saat ini harta kalian tidak akan berguna lagi, sebab ini masa seleksi. Dibilang harta udah nggak ada apa-apanya lagi ketika bencana itu terjadi, ya kalian udah nggak bisa berkutik lagi. Emang harta kalian bisa nyelamatin kalian ketika terjadi bencana, terjadi gempa megatrust, harta kalian hancur tertimbun, kalian nyelamatin harta, ketimpa tembok mati, ketimpa apa itu runtuhan rumah mati. Jadi apa yang mau kalian banggakan saat ini? Mungkin saat ini kalian bisa ketawa-ketawa, nganggapinnya lucu, tapi ketika semuanya terjadi, nah, yang ada kalian nyesal, nangis, sedih, kehilangan harta benda, keluarga, sahabat, tetangga, hilang semuanya, habis oleh bencana. Kalian mau bicara apa? Sebab nanti kedepannya yang biasa bergerombolan, nanti kedepannya ya kita bicara ke depan ini, bukan saat ini. Mungkin bisa terjadinya tahun besok, tahun lusa, tahun apanya lagi. Yang biasa hidup bergerombolan, yang biasa hidup bergerombolan itu artinya yang biasa hidupnya dengan keluarga, biasa berkumpul dengan saudara-saudara, nanti hidupnya akan sendiri-sendiri. Mereka akan berpencar sendiri-sendiri. Makanya kedepannya itu orang-orang yang bermateri itu cuma sedikit, karena apa yang mau mereka cari, apa yang mau mereka dambakan, orang semuanya sama rata kok, sama susah, sama tangis. Jadi ya apalagi. Jadi ya kita kembali ke angka 1 lagi, huruf alif lagi, ke yang 1. Udah, kita fokus ke yang 1 ini. Kita bermateri ya silakan bermateri, kita kerja ya kerja aja normal seperti itu. Jangan gara-gara ngedengar live stream seperti itu nih kalian jadi frustasi, wah nasib gua ke depan gimana ini, aduh saya bentar lagi mau nikah, ide itu nggak jadi. Gak usah kayak gitu, nikah ya nikah aja, gak usah frustasi. Ya itu sih emang sudah takdirnya seperti itu, mau diapakan lagi. Semuanya ingat, semuanya datang secara tiba-tiba, nggak disangka-sangka, setahu-tahu terjadi aja. Itulah yang menyebabkan korban jiwa banyak, seperti itu. Sekali lagi kami ingatkan, apapun yang kami sampaikan jangan dianggap suatu kebenaran. Di sini kita berbagi informasi, bertukar pikiran, berbagi pendapat, menjalin tali silaturahmi dan menjalin tali kekeluargaan. Di sini kita tidak cari musuh. Di sini saya tidak bermaksud menggurui kalian sok pintar, adiguna dan linui, tidak. Di sini kita sama. Di sini kita NKRI, bangsa Nusantara yang sejati, bukan bangsa Nusantara penjiplak luar negeri. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Jadi apapun yang kami sampaikan saat ini jangan dianggap suatu kebenaran. Anggap aja saat ini kita sedang sharing. Apa aja sekarang kita sedang sharing. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan live streaming kami. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf sekali jika kata-kata kami ini menyinggung kalian. Jika kata-kata kami ini membuat takut kalian, membuat resah dan gelisah kalian, kami minta maaf. Kami berbicara seperti ini bukan atas kehendak kami dan kemauan kami, tapi karena ada dorongan dari yang di sana. Sebab kami di sini hanyalah seorang pelantara kata-kata saja. Jadi mohon maaf jika ada tutur kata kami yang salah, yang balelol.
Itu kata kami yang kurang menyenangkan, kami minta maaf. Kami pun manusia biasa, banyak kekurangannya. Di sini kami belajar. Di sini kita belajar sama-sama. Belajar agar kita tetap waspada, agar kita kuat menjalani kehidupan yang akan datang. Sebab kita lebih siap menghadapi apapun yang nantinya akan terjadi ke depannya. Kita harus berjiwa agar jiwa kita itu kuat. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin live streaming malam kali ini kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rayu sagung nubadi. Salam damai seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.